dari Sumatera Utara, dari Aceh ada nggak ya? Mungkin dari Sumatera Utara sampai dengan Papua. Wah, luar biasa ya semangatnya. Malam ini kita sharing aja ya, diskusi gitu. Karena mungkin sebagian besar itu sudah pernah berada di sesi penjelasan Thai Stephen ya. Jadi, oke, saya juga berterima kasih kepada Stephen Brain yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing malam ini di Branity Talk. Oke, oke, Bapak Ibu, malam ini kita akan bahas tentang sensing. Nah, mesin kecerdasan sensing, benarkah sensing ini si orang kaya? Atau gimana caranya sensing jadi orang kaya? Atau haruskah sensing jadi orang kaya? Nah, tentu saja ada dan ketentuan yang berlaku. Oke, saya hanya memberikan sedikit review materi saja ya, mungkin yang sudah pernah tes bisa mengingat kembali materi sensingnya, lalu atau yang mungkin belum pernah tes juga bisa ada bayangan ya, gimana sih Stephen itu dan terutama yang sensing ini seperti apa. Dan sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya mungkin di Branity Talk jarang kelihatan ya, wajah baru tapi stok lama. Tapi mungkin sebagian belum kenal. Nah, nama saya Farah Kurniawati, personality genetik saya sensing introvert, suami intuiting introvert, suami juga promotor Stephen. Anak kami ada 3, ini lengkap semua, ada yang otak tengah, insting, ada yang otak kanan, feeling, ada juga yang otak kiri, yang sensing. Jadi ada yang introvert, extrovert, dan juga orang yang spontan ya, jadi lengkap. Nah, saya juga bekerja sebagai auditor internal di PLN, kemudian saya bersyukur sekali kenal Stephen itu untuk tes keluarga di tahun 2018 dan ternyata saya memang butuh karena saya dengan suami berbeda kayak langit dan bumi, anak-anak juga berbeda sekali, lengkap sekali dikasih Allah gitu. Tipenya beda-beda. Jadi sejak 2018 akhirnya kalau dulu masih offline pelatihannya, jadi bertahap saya ikut WSL 1 dan WSL 2 sampai pada 2020 saya dan suami itu menjalankan Stephen Brain di Palembang. Nah, alhamdulillah sampai saat ini sudah lebih dari 1.000 klien yang bersama dengan Stephen Brain. Untuk mendalami Stephen pun kami juga mengikuti workshop Stephen tematik. Jadi sudah ada beberapa tematik kesehatan, parenting, couple, profesi, HR, learning, dan teaching. Jadi insya Allah bulan ini nanti nambah untuk tematik yang khusus tentang ABK. Untuk yang mau menghubungi kami ada di Komplek Gria Kintamani di Palembang. Nomor HP saya, nomor WA-nya 0852 6824 4524. Kalau mau uh, lihat IG kita di Stephen Brain Palembang ya, silakan di-follow. Oke, masuk ke materi review sedikit yang umum tentang kata genetik di dalam Stephen. Itu ada 5 tingkatannya, jadi beda genetik, beda juga potensinya. Nah, kelima strata inilah yang mempengaruhi karakter seseorang ya menjadi variabel. Yang pertama itu jenis kelamin atau gender. Secara umum, laki-laki menggunakan otak insani atau otak neokortek atau disebut juga otak atas, otak ini ya, baik kiri ataupun kanan. Jadi makanya laki-laki itu atau pria cenderung lebih berani, lebih menggunakan logika gitu. Lebih tegas biasanya. Sedangkan kalau yang gendernya perempuan atau wanita cenderung menggunakan otak bawah, otak limbiknya atau otak mamalia biasanya disebut. Makanya kayak mama-mama pada umumnya biasanya lebih rajin, lebih perasa gitu. Nah, di CV nanti kita akan bahasnya lebih ke mesin kecerdasan di strata kedua. Mesin kecerdasan ini berdasarkan belahan otak dominannya. Ada 5. Apakah dia sensing, thinking, intuiting, feeling, ataupun insting. Nah, kelima-limanya ini punya potensi yang berbeda. Punya kelebihan, punya juga kelemahan yang akan kita fokuskan adalah pada potensi kelebihannya. Nah, kemudian ada yang namanya drive kecerdasan. Drive ini adalah sumber stimulus, sumber motivasinya. Apakah terstimulus dari dalam dirinya sendiri, itu introvert, atau yang ada stimulus dari luar, baru orangnya tergerak gitu. Nah, ini itu ekstrovert.
Atau yang keempat ada yang namanya IQ atau kapasitas otak, kapasitas hardware otak ya. Nah, kapasitas IQ ini atau skor IQ biasanya asesmennya pakai psikometrik. Jadi beda dengan tes Stephen itu biometrik, cukup sekali aja karena yang dinilai, yang diukur adalah genetiknya atau bawaan aslinya. Kalau tes IQ ini psikometrik, biasanya pakai paper test, pakai pertanyaan. Makanya hasil tesnya itu sangat bergantung dengan kondisi yang terpengaruh oleh lingkungan saat tes. Jadi tesnya biasanya dilakukan evaluasi berkala gitu ya. Nah, yang terakhir ada pengaruh golongan darah. Golongan darah ini ada pengaruhnya apakah golongan darah A, golongan darah B, AB, ataupun O. Cuman biasanya kalau di Stephen karena dia seratanya terakhir dan sifatnya juga tidak menetap, hanya respon awal saja, hanya sementara, biasanya kita tidak fokuskan. Kalau untuk pengembangan diri, kita akan fokus pada strata yang di atas, yang menetap. Strata nomor 1, 2, dan 3. Pada gender, mesin kecerdasan, dan juga drive kecerdasannya. Nah, mesin kecerdasan berdasarkan belahan otak dominan. Jadi semua orang itu secara normal, secara umumnya punya otak dengan 5 belahan. Setiap belahan itu punya fungsi masing-masing. Kalau dominannya di limbik kiri, otak kiri yang bawah, mesin kecerdasannya kita sebut sebagai sensing. Ini kecerdasan indrawi. Orangnya biasanya apapun yang terjangkau sama panca inderanya. Biasanya memorinya kuat, orangnya juga rajin, ya, rajin bergerak. Nah, kemudian kalau dominannya di otak kiri, tapi yang atas itu neokortek kiri, ini kecerdasan berpikir. Biasanya orang thinking ini adalah orang-orang yang suka menganalisa, suka berpikir, orangnya pintar biasanya. Dan fokus atau logikanya mendalam. Ada juga yang dominannya itu di otak atas, tapi yang kanan, neokortek kanan. Nah, ini kecerdasan eh, aktivitas atau intuisi. Orangnya kreatif, imajinatif biasanya, dan inovatif. Nah, kemudian ada yang dominannya di limbik kanan atau otak bawah yang sebelah kanan, itu kita sebutnya feeling. Nah, dia kecerdasannya adalah kecerdasan perasaan pada emosi dan hubungan karena eh, ada amigdala di situ fungsinya untuk mengatur perasaan ya, emosi. Nah, kalau yang tengah itu di batang otak atau otak tengah, kecerdasan naluriah, kita sebutnya insting. Ini sih serba bisa. Jadi dari kelima ini biasanya ada pertanyaan dari klien, yang mana yang paling unggul? Apakah thinking lebih unggul dibanding yang lain? Apakah intuiting gitu? Apakah sensing? Nah, semuanya punya kelebihan, semuanya punya kelemahan juga, punya sepaket. Nah, tinggal kita bagaimana kita mengenali diri kita, bagaimana kita mengenali potensi diri kita, anak kita, keluarga kita. Biar kita bisa fokus satu hebat. Kita fokus pada kelebihan saja. Biar hidup kita effortless, biar semuanya lebih mudah. Nah, ketika kita sudah tahu mesin kecerdasan belahan otak dominan kita bisa sesuaikan lingkungan untuk mendukung, mengembangkan potensi kelebihan itu. Maka kita bisa mensyukuri kelebihan yang dianugerahkan oleh Tuhan, mengembangkan potensi diri, berusaha untuk menjadi versi terbaik, berperan di bidang yang memang kita sudah dianugerahkan ya sesuai potensi tadi dan bisa menuju hidup sukses mulia. Nah, review saya paling segini aja ya materinya biar nanti kita bisa banyak didiskusi untuk materi yang awal. Nah, sekarang kita masuk ke sensingnya dulu. Ini saya pilih beberapa poin yang biasa ditanyakan oleh klien ya. Ini mesin kecerdasan sensing. Kita mulai dari umumnya dulu. Nah, sistem operasi otak. Biasanya kalau di sesi penjelasan, kita bisa lihat ini ya di slide-nya. Sensingnya 100%, thinkingnya 40%, intuitingnya 20%, feelingnya 40%, intuitingnya 100%. Jadi sensing ini secara umumnya itu berkebalikan dari tipenya intuiting. Dominannya di belahan otak limbik kiri, di situ ada talamus atau yang berfungsi untuk mengatur indera, makanya disebut sensing ya. Eksitasi sensing itu tinggi, inhibisinya rendah, chemistry-nya adalah harta, dan sensing adalah inferiornya intuiting, karena berkebalikan tadi ya, intuitingnya adalah 20%, di aksesnya terakhir urutannya, karena yang duluan yang otak limbik kirinya tadi.
Saya akan bahas sedikit tentang teori ini ya. Yang namanya ekstasi itu apa? Eksitasi adalah kepekaan terhadap rangsangan dari luar atau dari stimulus luarnya ya. Nah, lalu inhibisi apa? Inhibisi itu hambatan dari dalam diri. Sensing eksitasinya tinggi, inhibisinya rendah. Artinya apa? Panca inderanya sensing itu gampang terstimulus oleh lingkungan luar dan tidak ada halangan atau cenderung tidak terhalang dari dalam diri untuk beraksi atau langsung bergerak ya, energik orangnya biasanya, gerak terus, sulit berhenti. Jadi kalau masih anak-anak biasanya kayak baterainya nggak habis-habis gitu, gerak terus. Selanjutnya sensing itu eh, biasanya kita bahasnya nggak jauh-jauh dari yang namanya panca indera sama otot ya, otot yang fungsinya untuk gerak. Jadi sensing cenderung mengolah informasi menggunakan panca inderanya. Apapun yang terjangkau panca indera bisa dilihat, bisa dipegang, bisa didengar, bisa dirasa gitu ya. Kemudian chemistry-nya harta. Nah, karena harta itu kenapa? Harta itu kan berwujud konkret, bentuknya benda, materi gitu. Jelas. Jadi harta itu menjadi motivasinya orang sing. Jadi kalau mau dikasih reward hadiah dia berbentuk berwujud. Jadi disebut harta. Belajar yang menggunakan alat peraga, visual dan juga praktek. Biasanya sensing itu orangnya cenderung detail, fakta, faktual dan konkret. Nah, sensing ini suka mencontoh, suka merekam karena tadi ya eksitasinya tinggi. Jadi kalau ada anak sensing kita nggak ngajarin tapi dia lihat tingkah laku kita dia bisa meniru langsung. Jadi kayak mesin fotokopi. Sensing cenderung tergerak untuk turun tangan langsung, untuk langsung melakukan. Lebih berminat pada aplikasi yang praktis ya, langsung gerak. Banyak kegiatan dan aktivitas fisik mampu melakukan kegiatan yang berulang. Jadi sensing ini tipe yang endurance-nya itu tinggi, daya tahannya ya, persisten biasanya. Nah, untuk sensing karena memang ototnya atau energinya lebih banyak dibanding mesin kecerdasan yang lain, maka penting sekali punya aktivitas fisik biar sehat. Kalau yang sensing kurang aktivitas fisik, biasanya akan jadi masalah itu eh, berlarut-larut dia. Misalnya hari ini kurang kegiatan fisik, cuman duduk depan komputer, depan HP, misalnya anak-anak hanya depan TV, malamnya dia sulit tidur, besoknya bangunnya eh, telat gitu ya. Habis itu rutinitasnya berantakan, kegiatannya. Nah, jadi sensing tidak boleh kurang kegiatan fisik ya. Kegiatan fisik itu nanti bisa menguras energinya, jadi malam itu benar-benar istirahat. Nah, sensing memang harus produktif. Lalu sensing itu ada label negatifnya. Biasanya orang melihat sensing itu kurang imajinatif. Karena imajinatif dan kreatif ini kata kuncinya intuiting. Sedangkan sensing tadi dia inferior dari intuiting. Jadi intuitingnya itu yang diaksesnya itu paling terakhir ya, yang paling sedikit. Nah, sensing lebih suka mencontoh, lebih mudah, langsung melihat, langsung ATP, amati tiru plek atau ATM deh, amati tiru modifikasi gitu. Banyak-banyak contohnya kemudian di ATM. Nah, sensing dianggap membosankan, tidak mau mengenal hal baru karena sensing lebih nyaman pada hal yang berulang yang menjadi rutinitas. Sensing biasanya dibikinkan jadwal menjadi rutinitas, dia disiplin gitu. Nah, kemudian tidak bervisi ke depan. Kenapa? Karena sensing ini orientasinya adalah pada masa kini, karena menggunakan panca indera tadi yang terjangkau. Kalau masa depan itu panca inderanya belum bisa menjangkaunya, jadi agak sulit untuk membayangkan masa depan. Nah, sensing juga cenderung berpikir kecil, detail, atau perintilan. Tidak bisa diam. Nah, kalau masih kecil, biasanya itu main, itu kerjaannya main terus. Kalau yang udah dewasa, biasanya kegiatannya banyak, gitu. Nah, kemudian komunikasi sensing seperti apa? Kata kuncinya adalah buktikan. Sama sensing kita jangan mengkode nyindir gitu. Langsung aja bilang dengan jelas maksud kita apa. Nah, lebih mudah lagi ketika memang ada fakta dan juga contoh dan juga secara detail kita contohkan. Jadi kalau mau belajar sesuatu yang baru itu langkah-langkahnya kita detailkan lagi dan diulangi gitu, bertahap. Sajikan informasi itu bertahap karena orang sensing ini step by step, prosedural gitu.
Nah, fokus pada aplikasi praktis. Jadi bukan hanya ide, bukan hanya wacana. Kalau punya anak sensing, punya pasangan sensing, jangan membicarakan sesuatu itu setengah-setengah. Langsung aja tuntaskan. Biar tahu nanti apa yang harus dilakukan. Selesaikan kalimat dan gunakan pengalaman nyata. Ini cara mudah untuk bicara sama tipe mesin kecerdasan sensing. Lalu, apakah sensing ini memang bisa jadi orang kaya? Nah, ada syarat dan ketentuannya. Sensing memang tertarik sama kekayaan ya, sama harta gitu. Jadi sensing itu kalau mau dekat sama harta, nomor satunya udah pasti sadari diri sensing, bersyukur sama kelebihan gitu ya. Kita gunakan kelebihan kita yang dikasih Tuhan itu dianugerahkan modal energi untuk terus bergerak, untuk ikhtiar. Nah, kayak misalnya kayak kita ikhtiar tuh dari Safa ke Marwah, gerak aja walaupun kita larinya ke Safa, ke Marwah gitu. Tapi air zam-zam itu bisa jadi tidak di Safa, tidak di Marwah, bisa jadi di tengah-tengah. Jadi rezeki itu suka sama pergerakan. Kita bisa ikhtiar di mana aja. Makanya sensing kebanyakan itu jadi pedagang biasanya karena energinya banyak, ikhtiarnya juga banyak. Dia sanggup untuk jualan door to door, untuk jalan kemanapun nanti rezekinya datang. Nah, sing karena energinya banyak, dia bisa berperan ganda. Jadi punya peran di keluarga, punya peran sosial yang lebih dari satu biasanya. Bisa pilih profesi atau pekerjaan pakai jalur gaji atau tarif. Nah, gaji ini misalnya jadi pegawai, karena sensing juga membutuhkan kepastian nih. Jadi kalau jadi pegawai kan gajinya udah pasti, tiap bulan dapatnya berapa. Atau tarif, karena energinya banyak, dia dagang tadi. Gitu. Jadi dapat tarifnya. Semakin tinggi jam terbangnya, semakin banyak volumenya, maka semakin banyak harta yang didapat. Lalu sensing ini karena sudah dimodalin dengan tenaga, dengan energi, maka dia bisa membantu orang dengan tenaganya. Atau langsung membantu orang dengan hartanya, sensing dermawan ya. Jadi kita sudah tahu jelas siapapun itu yang namanya sedekah pasti ada balasannya berkali-kali lipat. Apalagi lebih powerful ketika dilakukan oleh orang sensing karena rasa kepemilikan sensing terhadap harta itu kuat ya karena orientasinya di harta. Tapi ketika sensing ikhlas untuk membantu orang dengan hartanya, insya Allah balasannya bisa berkali-kali lipat. Jadi gimana caranya sensing mau kaya, yang penting sensing itu jangan jadi orang yang suka rebahan sama jangan jadi orang pelit ya. Karena ini berkebalikan sama potensi diri yang ada di sensing. Oke, sekian Mira, materinya hanya review sedikit saja. Saya kembalikan ke Mira ya. Silakan, terima kasih. Oke, baik.